Kalau udah nambah, misalkan kredit kita udah per bulannya untung udah 30 juta nih, itu nggak mungkin turun, paling jadi investor itu hanya menyiapkan dananya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Romli. Saya tinggal di Tangerang, tepatnya di Selatan. Saya salah satu investor di PBR, Pusat Pekan Rupiah, yang berlokasi di Cilengsi, Bogor. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan ini cabang saya yang di Cilengsi menjadi salah satu terbesar mengikuti teman-teman yang lainnya di enam cabang. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah suatu anugerah rezeki keberkahan yang Allah berikan kepada saya, khususnya kepada keluarga saya, juga kepada Pusat Bekam, karena ini adalah yang pertama buat cabang saya yang berada di Cilengsi, dan ini adalah saya yakin kerja keras daripada tim di sana, tidak lepas juga dari profesional yang berjalan selama ini. Alhamdulillah, saya kalau nggak salah ini masuk di tahun yang kelima, yang keenam lah, masuk di tahun yang keenam. Karena kita perpanjang itu 2 tahun sekali. Yang pertama, kedua, insya Allah ini tahun yang ketiga. Kelebihannya sebetulnya kalau disebutkan banyak ya. Cuma ada beberapa yang penting itu. Pertama, jadi jenjang usaha atau jenjang karir orang itu ada pekerja, ada profesional, ada pengusaha, dan saya tahu bahwa jenjang yang paling tinggi itu adalah investor. Karena investor itu kan kita nanam modal, terus kita nggak ngapa-ngapain. Jadi istilahnya passive income ya. Pertama itu, alhamdulillah kita mendapatkan suatu kenyamanan. Jadi walaupun kita sedang acara kemana, acara keluarga, acara liburan, atau ngantar anak sekolah, tapi karena kita sudah investasi, jadi alhamdulillah per bulan itu nanti ada masukan dapat kita, dan insya Allah cukup lah buat keluarga saya di sini. Jujur ya, pertama saya agak untuk investasi ini gambling sebetulnya. Artinya gambling itu ya ketika ada nanti termasuk ada masukan, alhamdulillah. Ketika tidak pun ya, karena saya ketika saya tanya-tanya gitu ke pusat bekam, nanti pembagiannya seperti apa, keuntungan seperti apa, serugi-ruginya seperti apa. Jadi yang waktu itu yang ada di benak saya itu serugi-ruginya bahwa modal kita ini tidak akan hilang karena per bulan itu kita masuk gitu. Misalkan investasi 300 atau 500 juta. Jadi ketika satu kali perjanjian kan 2 tahun sekali ya. Jadi hitung-hitung itu selama 2 tahun itu insya Allah itu investasi kita yang pertama itu pasti kembali, insya Allah kembali. Jadi pertama itu ya, pertama gambling tadi. Tapi setelah saya mendapat penjelasan, wah ini seburuk-buruknya dana kita ini selama 2 tahun insya Allah kembali. Pertama. Terus yang kedua kita juga apa namanya dapat masukan atau kita tanya-tanya dengan investor yang lainnya. Ternyata kalau yang udah maju pesat itu yang udah beberapa tahun itu kalau tahu keuntungannya seperti ini saya rasa setiap kita itu akan terpanggil untuk investasi di apa namanya di PBR ini karena yang tadi itu jadi kita tidak melakukan kegiatan apa-apa, kita per bulannya ada pemasukan, artinya ada dari investasi itu, dan yang lebih meyakinkan saya lagi itu karena ketika laporan itu sangat detail dan ini tidak jarang ditemukan di perusahaan-perusahaan investasi lain karena saya juga ada beberapa investasi di teman-teman lah ya. Walaupun nggak usah. Kalau di sini jelas misalkan dari kita menyerahkan dana yang besar artinya investasi awal, nah ketika per bulan itu ada buat apa namanya
beli alat-alat, terus juga bayar kontrakan, sampai yang kecil-kecil itu seperti beli sabun, semuanya detail. Jadi pemasukannya detail, pengeluarannya detail, transparan. Jadi kita tahu tuh satu bulan itu berapa masuknya. Jadi itu salah satu yang meyakinkan saya khususnya ya, dengan transparansi keuangan per bulannya. Jadi kita tahu tuh masuk berapa, pengeluaran berapa, bagi hasilnya berapa. Alhamdulillah dakwahnya sangat terasa ya. Karena kan walaupun saya kan di Tangerang ya, nah, investasi saya di Cilengsi, kami sini juga ada di Tangerang. Jadi ketika kita datang ke Bekam di sana, selain ustadz-ustadznya juga ngasih ada dakwahnya, unsur dakwahnya menjelaskan kepada kita tentang sahabat, tentang berobat dan lain-lainnya, tentang ikhtiar. Juga yang saya tahu kan salah satu bahwa Bekam itu adalah sunnah. Jadi dengan kita melaksanakan sunatullah, yang pertama kita dapat pahala, juga yang kedua kita dapat sehat. Alhamdulillah ketika saya dihubungi oleh tim dari PBR bahwasanya cabang Cilengsi masuk kepada pemasukan yang salah satu terbesar lah dari beberapa cabang. Yang pastinya sih saya sangat senang sekali dan itu langsung saya bersyukur karena kan salah satu nikmat ditambah itu kan bersyukur ya. Dan saya melihatnya sebetulnya ketika kita investasi ya yang saya rasain kan saya beberapa kali main juga survei juga ke PBR itu ke apa ke ke tempat selain profesional emang udah rapi tempatnya bersih profesional rapat lagi jadi apa udah evaluasi lagi jadi usaha kalau selalu evaluasi ya bagaimana mau ruginya udah pasti untung terus karena ada evaluasi tapi emang ada beberapa pengalaman pribadi saya juga selain kita profesional realistis ada hal-hal faktor X di luar itu. Oke lah kita udah profesional, sudah realistis usaha itu. Tapi ada satu faktor yang sangat mendukung. Kalau menurut saya pribadi, pengalaman saya pribadi, faktor X ini yang mendukung itu semua. Dan ini tidak bisa terlepaskan. Yang saya rasakan itu ketika saya rajin ya, saya ke tim, Ustaz, udah pokoknya mas saya dapat berapa, dipotong aja 2,5% untuk Yayasan Tafid Gaza. Akhirnya alhamdulillah ya dipotong dia. Dan itu emang kata saya kok ini ketika saya merutinkan itu, kok saya nambah. Ah, sedangkan saya tahu ya kalau di pusat bekam itu kalau udah nambah misalkan kredit kita udah per bulannya untung udah 30 juta nih. Itu nggak mungkin turun, paling turun dikit. Jadi kalau udah nambah itu nggak turun dia bertahan terus. Makanya udah makanya saya kira Ustaz alhamdulillah, jazakallah, ini udah masuk desa saya gitu. Jangan lupa itu yang 2,5% udah dipotong belum? Oh belum. Saya transfer atau sekarang udah dipotong. Jadi faktor X itu adalah selain proporsional juga ada satu hal di luar itu yaitu ya salah satunya yang saya rasakan adalah amalan yang sunnah saya rutinkan yaitu 2,5% untuk pesantren tahfidz Gajah di situ. Karena kan di sana banyak yang apa yang mencari ilmu untuk menghafal Al-Quran. Yakinlah doa-doa beliau itu dikabulkan kalau saya kan gini aja artinya di banyak kegiatan. Kalau anak-anak yang tahfidz kan dia mau tiap hari ngaji, ngapal. Nah itu doa-doa beliau itu yang alhamdulillah yang saya rasakan ini. Jadi sebetulnya bukan saya yang membantu tahfidz Gajah, tapi sebetulnya orang-orang tahfidz Gajah itu, para pesantren itu, para santri-santri itu yang menolong saya khususnya. Sebetulnya itu. Jadi yang saya paham itu kita 2,5% untuk tahfidz Gajah. Wah, kita merasa wah udah. Tapi sebetulnya yang saya rasakan itu bukan itu. Ternyata para santri-santri itulah yang selalu mendoakan itu yang menolong saya sehingga alhamdulillah cabang Cilengsi termasuk salah satu mendapatkan di grade A ya atau keuntungan yang besar lah. Alhamdulillah ya Pak. Selain kita ada kenyamanan setelah kita awal-awal kan saya tanya-tanya nih
kalau untuk buka cabang di pusat bekam seperti apa? Karena kan kita juga awal-awal kan blank ya, artinya kita harus banyak tahu juga. Karena kalau misalkan ribet, ya kita juga udah kita investasi terus kita dikasih ribet kan kita malas juga ya. Jadi dijelaskan kita investor cukup menyiapkan dana di awal waktu mungkin kisaran berapa ratus juta gitu ya. Nah, nanti detail tuh keuangan itu untuk sewa ruko, untuk menyiapkan karyawan, tempat dan lain-lain. Wah, kata saya banyak banget ini pretelannya. Oh enggak, nanti ini yang menyiapkan dari kita dari pusat bekam. Jadi investor itu hanya menyiapkan dananya saja. Jadi untuk lokasi, untuk karyawan kan banyak itu persiapannya. Jadi semuanya yang menyiapkan dari pusat bekam itu yang salah satu yang membuat kita semangat nyaman itu kita hanya menyimpan uang, nanti yang menyiapkan semua itu dari pusat bekam. Karena kan karyawan kalau nggak salah ada 12 nanti pusat bekam yang menyiapkan. Apa, terus juga rukonya dicari yang strategis. Karena sempat saya, Pak Ustadz, saya kan sempat sempat nawar juga saya orangnya gitu saya kan nawar. Saya kan Tangerang, kalau bisa saya cari dong lokasi yang Tangerang. Oh ini belum ada kalau Tangerang. Kalau ada mau di Bogor. Bogor di mana? Bogor bagus. Mana ya? Kalau di Bogor bagus karena strategis bla 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 lain. Itulah. Dan ternyata saya kalau kalau diistilahkan saya itu lebih percaya kepada PBR daripada ketimbang diri saya sendiri ya. Karena saya waktu itu pengen di Tangerang deket-deket rumah saya. Mungkin ya syariatnya kalau saya buka di sini ceritanya nggak masuk 6 besar. Jadi selain nyaman di awal, ternyata profesionalitas pusat bekam ini kalau mungkin kalau bicara McD setelah sini-sini akhirnya saya dapat pelajaran, dapat ilmu juga setelah mengetahui saya investasi di pusat bekam rupiah. Ini kok mirip-mirip dengan McD? Karena McD itu kan sekali buka maju, sekali buka jadi istilahnya KFC McD itu kalau buka cabang itu kayak istilah nggak ada yang rugi. Dan saya di sini saya lihat pusat bekam ini sama, kurang lebih sama kayak gitu. Jadi ketika buka di tempat di Tangerang, waktu itu di Bogor alhamdulillah berhasil. Di Tangerang, saya lihat di sini ada juga, wah mantap juga. Oh, itulah. Jadi yang membuat saya nyaman selain dari kita tidak harus repot-repot ya menyiapkan yang lain-lainnya dan profesionalnya itu sangat tinggi sekali. Dan kepada bapak-bapak, para rekan-rekan, para investor yang ingin mendapatkan passive income, kita kegiatan di rumah, kita santai di rumah, berlibur, bertemu dengan keluarga, dana atau uang masuk per bulan, maka marilah kita berinvestasi di PBR ini. Betulnya, kalau menurut saya ini bukan ajakan. Jadi ini panggilan bagi teman-teman atau bapak-bapak yang mempunyai dana. Apalagi kita ketika mempunyai uang mengendap di bank. Saya rasa ini panggilan atau ajakan daripada uang itu tidak dimanfaat, lebih baik kita manfaatkan, kita investasikan. Setelah investasi justru kita ada, jadi ada ada banyak sekali manfaat. Nah, untuk saya juga karena pernah pernah dengar dari Menteri Sri Mulyani ya. Jadi perbedaan orang Indonesia dengan orang luar negeri itu kalau kerjanya sama-sama mungkin lebih capek kerja orang Indonesia. Hanya bedanya kalau orang orang luar itu banyaknya hartanya yang bekerja atau uangnya yang bekerja. Jadi bukan kitanya yang bekerja. Jadi kalau kita bekerja dengan fisik, tapi kalau kalau negara maju itu bekerjanya adalah hartanya atau uangnya lah ya. Jadi kalau uang itu kan bekerja siang malam, tapi kalau kita kan terbatas. Jadi itu salah satu menurut saya itu adalah panggilan ketika kita mempunyai tabungan, apalagi kita tabungan kita simpan di bank itu baiknya. Terima kasih. Itu ya yang saya rasakan selama ini kurang lebih 5 atau 6 tahun
banyak sekali keuntungan-keuntungannya. Bahkan saya sendiri ingin ingin buka beberapa cabang lagi, tapi insya Allah saya niatkan. Karena banyak sekali keuntungan dan kelebihannya. Kita berinvestasi di BBRI. Selain kita ada keuntungan diri kita sendiri juga di dalamnya, karena saya tahu di tiga bagi hasil itu ada sekian persen untuk pesantren, untuk yatim. Dan insya Allah kita berusaha jika akhiratnya dapat, dunianya dapat. Jika ada ingin yang tanya-tanya, ya silakan menghubungi nomor di bawah ini karena nanti waktunya terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.